Kata siapa virus Gemini tidak bisa disembuhkan? Nah, ini faktanya tanaman cabai saya ini awalnya terserang virus Gemini. Nih, terlihat di daun bawah ya. Warnanya kuning, ini akibat serangan virus Gemini ataupun virus kuning. Tapi daun di bagian atas itu sudah hijau normal. Nah, ini faktanya ataupun bukti nyata bahwa yang namanya virus ini itu bisa disembuhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif. Masih tetap di channel Belajar Organik, channel yang selalu berbagi tentang pertanian ya sahabat tani, yaitu berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman, baik itu teori maupun praktek ya sahabat tani. Nah, jadi semua ilmu yang saya bagikan melalui video-video yang kemarin-kemarin itu adalah ilmu yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, baik itu teori maupun prakteknya. Nah, mungkin ada banyak sekali perbedaan-perbedaan dari metode yang dilakukan oleh sahabat-sahabat tadi semua ya, dimanapun berada. Mungkin ada sedikit perbedaan, itu merupakan hal yang wajar ya menurut saya. Maka dengan melalui media sosial seperti ini kita bisa saling berbagi ilmu, tukar pengalaman ya sahabat tani. Siapa tahu di antara kita ada yang membutuhkan teori-teori yang mungkin berbeda yang bisa diterapkan agar supaya apabila ada kendala ataupun permasalahan itu kita bisa mengatasi dengan metode-metode yang terbaru ya sahabat tani semua. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua, dalam kesempatan video kali ini saya tidak membagikan praktek dalam bertani ya, akan tetapi di sini saya membagikan mengenai teori. Nah, akan tetapi teori yang akan saya bagikan ini adalah teori yang sudah saya praktekkan dan sudah saya buktikan sendiri ya di lapangan dan juga di tanaman saya. Nah, teori yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai tentang virus kuning ataupun virus Gemini yang menyerang tanaman cabai ya sahabat tani. Biasanya ditandai dengan daunnya itu kuning. Kemudian kalau disertai dengan serangan trip itu biasanya daunnya bisa mengkerut juga ya sahabat tani. Tapi kalau virus Gemini itu biasanya walaupun daunnya lebar, dia itu warnanya kuning ya sahabat tani. Baik itu di awal tanam, itu bisa disebabkan karena genetik ya, ataupun ketika tanaman sudah besar yang disebabkan karena mungkin ada serangan yang namanya kutu kebul ya sahabat tani. Jadi penyebab utama dari virus Gemini yaitu adalah merupakan kutu kebul. Nah, para sahabat-sahabat tani semua, jadi kenapa saya membagikan video ini? Karena ini saya mencoba menjawab ya sahabat tani, karena banyak sekali yang menulis di kolom komentar katanya yang namanya virus kuning ataupun virus Gemini itu sudah tidak bisa lagi disembuhkan ya sahabat tani. Bahkan ada salah satu konten kreator ataupun para senior yang membagikan video itu mengenai virus Gemini itu sudah tidak bisa lagi disembuhkan ya sahabat tani, tapi dia masih bisa berbuah. Nah, itu saya seringkali melihat video-video yang ada di YouTube ataupun Facebook ya, itu mengatakan demikian. Nah, akan tetapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, bukan saya niat untuk menyalahkan ataupun membanding-bandingkan ya sahabat tani. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin kita bisa saling sharing ya sahabat tani melalui video ini. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu virus kuning ataupun virus Gemini itu bisa disembuhkan ya sahabat tani. Mungkin yang tidak bisa disembuhkan itu daunnya ya, daun yang sudah berwarna kuning itu mungkin tidak bisa disembuhkan lagi karena memang pigmen hijaunya ataupun klorofilnya itu sudah rusak ya sahabat tani. Nah, contohnya seperti tanaman cabai saya ini ya. Nah, ini bisa sahabat tani lihat dan saksikan, itu daun di bagian bawah ya sahabat tani. Daun di bagian bawah ini awalnya terserang virus kuning ataupun virus Gemini. Nah, itu serangannya itu ketika tanaman sudah besar ya sahabat tani. Nah, ini seperti ini. Ini tanamannya normal, pertumbuhannya tinggi, tapi di daun di bagian bawah ini kuning. Nah, kemudian bisa dilihat semakin ke atas itu daunnya hijau ya sahabat tani. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya virus kuning ataupun virus Gemini ini bisa disembuhkan ya sahabat tani. Nah, ini contohnya bisa sahabat tani lihat. Ini bukan lim-liman ataupun editan ya. Ini real di tanaman saya, tanaman cabai yang saya tanam ya. Ini varietasnya langgeng 58 sahabat tani. Nah, bisa dilihat ya, disimak ya, diamati. Nah, ini daun di bagian bawah ini kuning, di bagian atas ini sudah hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya virus Gemini itu bisa disembuhkan ya sahabat tani. Yang bisa disembuhkan itu tanamannya ya, bukan daunnya. Kalau daunnya seperti ini sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Tapi kalau tanamannya, ini faktanya ini sahabat tani.
sembuh kan? Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman yang saya alami ke tanaman cabai saya yang saya tanam ini, ternyata yang namanya virus Gemini ataupun kuning itu bisa disembuhkan ya sahabat tani. Yang bisa disembuhkan itu tanamannya. Nah, kemudian yang tidak bisa disembuhkan itu daunnya ya sahabat tani. Nah, ini fakta yang berbicara ya. Kalau daun yang sudah berwarna kuning seperti ini, itu tidak bisa disembuhkan, akan tetapi tanamannya itu bisa disembuhkan. Ini contohnya. Jadi dari bawah ini kuning, ya toh, banyak yang warna kuning, daunnya semua kuning. Kemudian semakin kita lihat ke atas, itu daunnya hijau. Nah, ini satu tanaman saya. Nah, untuk menyembuhkannya bagaimana? Nah, sekaligus dalam video kali ini saya bagikan resepnya ya, untuk menyembuhkan virus Gemini yang seperti ini, sahabat tani. Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi ya, sahabat tani, jika tanaman sahabat tani itu terserang virus kuning ataupun virus Gemini. Mungkin resep ini bisa sahabat tani terapkan, bisa sahabat tani coba. Mudah-mudahan ini bisa menyembuhkan tanaman cabai sahabat tani yang mengalami virus kuning ya sahabat tani. Nah, ini merupakan obat-obatan dan juga nutrisi ataupun pupuk yang saya gunakan ya sahabat tani dalam saya bertani kali ini, baik di fase vegetatif ataupun fase generatif ya sahabat tani. Nah, di sini saya sebutkan untuk obat-obatan yang mampu untuk menyembuhkan virus Gemini ya. Ini berdasarkan real di lapangan yang saya lakukan ya sahabat tani. Nah, jadi ketika tanaman kita terlihat dapati serangan virus Gemini ataupun daunnya menguning ya sahabat tani, itu yang disebabkan karena kutu kebul. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu pembasmian hama ya. Jadi untuk membasmi hama kutu kebul sahabat tani bisa pilih ya, bisa menggunakan insektisida Trisula seperti ini. Ini merupakan insektisida sistemik ya, yang berbahan aktif monosultab 450 gram per liter. Kemudian sahabat tani bisa juga menggunakan insektisida bulldog ya sahabat tani. Untuk bulldog ini bahan aktifnya beta sifutrin ya sahabat tani, beta sifutrin 25 gram per liter. Nah, kemudian ada juga sahabat tani bisa menggunakan bosmetin ya sahabat tani. Nah, ini ketiga bahan ini bisa sahabat tani pilih salah satu untuk membasmi hama kutu kebul ya sahabat tani. Ini yang saya gunakan. Atau sahabat tani bisa menggunakan ini ya, MIP Cinta 50 WP. Nah, ini juga merupakan insektisida berbahan aktif MIP 50% ya sahabat tani. Ini walaupun harganya murah, tapi ini menjadi andalan saya ya untuk membasmi hama kutu kebul. Dan kemarin itu saya gabungkan antara MIP Cinta dan bulldog. Ini mampu membasmi hama trip serta kutu kebul ya sahabat tani. Nah, ini kemarin saya gabungkan dan videonya juga sudah saya bagikan itu. Nah, kemudian setelah hamanya kita basmi, kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita lakukan pemulihan ya sahabat tani ataupun penyembuhan. Jadi kalau penyembuhan tanaman keriting ataupun virus Gemini serangan hama trip, itu jangan kita terfokus pada hamanya ya. Tapi selain hamanya, kita juga harus berikan nutrisi untuk pemulihan ataupun penyembuhan ya sahabat tani, agar supaya bisa langsung terlihat efeknya ya sahabat tani. Kadang-kadang kan kita hanya menggunakan insektisida ataupun pestisida, ternyata kok tanamannya tidak sembuh, yaitu karena kita tidak memberikan nutrisi ataupun suplemen untuk penyembuhannya ya sahabat tani. Nah, maka di video kali ini sekaligus juga saya bagikan ya, ini teorinya dan sudah saya praktekkan dan saya buktikan sendiri. Nah, untuk penyembuhannya di sini saya menggunakan nutrisi ini ya, tapi ini tidak sekaligus digunakan. Ini sahabat tani tinggal pilih yang mana yang menurut sahabat tani mudah ya sahabat tani. Nah, di sini kemarin saya menggunakan pengocoran dengan asam amino ya. Jadi untuk di bagian bawahnya sahabat tani bisa dikocor dengan asam amino Ambition atau merek lain ya. Dan juga sahabat tani bisa mengocorkan menggabungkan dengan pupuk yang dominan fosfat ya. Di sini saya memakai Groviota. Ini adalah merupakan pupuk yang dominan fosfat ya sahabat tani, Groviota. Kemudian untuk kandungannya ya, itu nitrogen 12, fosfat itu 50% dan juga silika ya itu 7%. Ada juga unsur hara mikro ya, itu 1% ya sahabat tani. Nah, jadi kita kocor dengan pupuk yang mengandung unsur hara fosfat serta asam amino ya, dimana manfaat asam amino ini adalah sebagai penyembuhnya ya, ataupun zat aktivatornya. Ketika tanaman kita sakit, kita berikan asam amino, maka akan mempercepat penyembuhan. Nah, kemudian di bagian atas sahabat tani itu spray menggunakan nutrisi ini, nutrisi yang mengandung unsur hara selain makro itu unsur hara mikro ya sahabat tani. Nah, tujuannya agar supaya mempercepat dan juga memulihkan sel-sel tanaman yang rusak ya sahabat tani. Nah, contohnya seperti pupuk Fortigro ini. Nah, ini untuk penyepraian di bagian atas.
itu di spray menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara mikro. Nah, contohnya Fortigro ini. Nah, kemudian jika terserangnya itu ketika masa pembungaan, sahabat tani bisa menggunakan pupuk Fortimax ini. Nah, jadi kedua pupuk ini itu sudah dilengkapi dengan unsur hara mikro ya, sahabat tani, yang menurut saya itu cukup lengkap sekali. Nah, ini ada boron, mangan, besi, zinc, kupri ya, sahabat tani, dan ada asam aminonya juga. Ini juga dilengkapi dengan magnesium ya, sahabat tani. Nah, ini magnesium ini fungsinya untuk memulihkan daun-daun yang kuning ya, akibat kekurangan magnesium yang ditandai dengan daunnya menguning ya. Jadi untuk mengisi klorofil daun ya, sahabat tani, menambah zat hijau daun. Nah, ini untuk Fortimax ya. Nah, kemudian untuk Fortigronya ini juga unsur hara mikronya itu sangat lengkap sekali nih. Zn, B, Mn, Fe, Mo, Cu ya, sahabat tani. Nah, ini kedua pupuk ini yang kita berikan melalui penyepraian ya, sahabat tani. Kemudian untuk pengaplikasiannya bisa digabung dengan menggunakan asam amino. Nah, asam amino ini bisa diaplikasikan di kocor ataupun di spray ya, sahabat tani. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga usahakan itu menambahkan sedikit hormon ya, sahabat tani, ataupun ZPT. Nah, fungsi dari itu untuk merangsang ataupun mempercepat pertumbuhan tunas baru ya, sahabat tani. Nah, agar supaya tanaman kita yang dulunya daunnya kuning, nah contohnya seperti ini, itu bisa cepat ya, sahabat tani, bisa cepat muncul tunas baru seperti ini, sahabat tani. Nah, bisa sahabat tani lihat toh, ini benar-benar sembuh 100% ini, sahabat tani, di bagian tunas atas ya. Kalau yang di bawah itu tidak bisa, ini masih tetap kuning ya, sahabat tani, walaupun kayak apa ini tetap nggak bisa hijau kalau nggak dicat ini, sahabat tani. Nah, akan tetapi apabila sudah terlihat sembuh, untuk hormon ini itu kita kurangi ya, ataupun kita hentikan, karena kalau terus-terusan kita menggunakan ini secara sering, itu kalau sepengalaman saya itu bisa menyebabkan tanaman kita itu cengeng ya, sahabat tani. Tapi kalau kita gunakan sedikit, kita tambahkan saat penyepraian, itu mungkin tidak bermasalah ya, sahabat tani. Nah jadi begitu ya untuk teorinya, dan ini sudah saya praktekkan dan saya buktikan, sahabat tani bisa melihat sendiri di tanaman saya ya, untuk penyembuhan virus Gemini ataupun virus kuning. Nah, jadi seperti itu tadi. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya. Jadi tujuan saya bukan untuk berdebat ataupun saling menyalahkan ya, tapi ini saya berbicara fakta berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi teorinya seperti itu tadi untuk penyembuhannya, dan prakteknya ataupun faktanya ini tanaman saya sendiri yang menjawab ya. Jadi yang di bagian bawah itu tidak bisa disembuhkan daunnya ya, tetap kuning. Tapi kalau tanamannya, cabenya itu bisa. Yang diharapkan itu munculnya tunas baru seperti ini. Nah, ini alhamdulillah sembuh ya, sahabat tani. Nah, semoga video ini bisa menjadi referensi ataupun menjadi salah satu solusi jika sahabat tani tanamannya terserang virus Gemini ya. Jadi kesimpulannya, yang namanya virus Gemini itu menurut saya pribadi, Samsul Ma'arif ya, nama saya Samsul Ma'arif, itu bisa disembuhkan. Yang tidak bisa disembuhkan yaitu daunnya yang di bagian bawah. Tapi tetap dengan usaha kita, nyatanya seperti ini bisa disembuhkan ya, sahabat tani. Nah, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.